Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran sistem komputer. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan ya, dimana materi ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari di mata pelajaran sistem komputer. Sistem bilangan itu nanti akan mencakup 4 jenis sistem bilangan ya. Ada sistem bilangan desimal, ada biner, ada oktal, dan ada heksadesimal. Nanti kita akan belajar satu persatu tentang jenis-jenis dari sistem bilangan itu. Oke, langsung kita mulai saja ya. Kita mulai dari pengertian apa itu sistem bilangan. Untuk pengertiannya sendiri adalah sebuah sistem ataupun metode yang digunakan untuk mewakili besaran atau kuantitas atau jumlah ya dari objek tertentu dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai dasar ataupun rujukan. Jadi pengertian dari sistem bilangan itu adalah suatu sistem atau metode untuk menyatakan jumlah ataupun kuantitas dari objek ya. Nah, sistem bilangan yang biasanya kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu seringnya adalah sistem bilangan desimal, di mana sistem bilangan desimal itu terdiri dari 10 digit yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 ya. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi di slide berikutnya. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 4 jenis sistem bilangan ya, mulai dari sistem bilangan desimal, kemudian sistem bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Dimana untuk 4 jenis sistem bilangan ini kalian harus benar-benar paham, mengerti ya dari masing-masing jenis bilangan ini, dan nanti kalian juga harus tahu bagaimana cara konversi dari misalkan dari bilangan biner ke desimal, atau bilangan biner ke oktal, ataupun bilangan biner ke heksadesimal. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti akan banyak sekali pembahasan tentang konversi dari keempat jenis sistem bilangan ini. Baik, kita mulai saja dari yang jenis sistem bilangan pertama, yaitu bilangan desimal. Merupakan sebuah sistem bilangan yang berbasis 10. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi ini adalah berbasis 10 dan memiliki 10 simbol ya, atau 10 angka yang berbeda, yaitu mulai dari angka 0 sampai dengan angka 9 seperti ini. Nah, desimal ini merupakan sistem bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini sudah sangat familiar sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, karena kita seringnya menggunakan bilangan desimal. Nah, jadi ini adalah contoh dari bilangan desimal ya. Di sini saya contohkan ada bilangan 8598. Itu dapat diartikan ataupun dijabarkan dengan ditulis seperti ini ya. Angka 8, angka 5, angka 9, angka 8 lagi ya. 8, 5, 9, 8. Itu nanti disebut sebagai absolute value. Sementara untuk yang angka 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0 itu nanti akan disebut sebagai position value. Bedanya apa? Nah, bedanya adalah untuk absolute value itu adalah nilai yang mutlak dari sebuah bilangan. Jadi nanti dalam sebuah bilangan itu akan ada yang bertindak sebagai nilai mutlak atau absolute value. Itu adalah nilai yang menyusun dari bilangan itu. Misalkan 8598 berarti nilai absolute value-nya adalah 8598. Sementara untuk position value itu adalah bobot ya, bobot dari masing-masing digit bilangan absolute value-nya tadi. Misalkan di sini 8598 itu berarti bahwa angka 8 yang paling ujung kiri itu bertindak sebagai ribuan ya, dia 10 pangkat 3, maka nilainya adalah 8000 ya. Kemudian angka 5 itu nanti bertindak sebagai ratusan, 10 pangkat 2, maka nilainya adalah 500, dan sampai dengan 90 dan 8. Maka kalau dituliskan nanti adalah 8598. Jadi harus dipahami betul apa itu absolute value dan apa itu position value ya. Misalkan saya ambil contoh lagi. Ada bilangan desimal berapa ya? 4235. Nah, ini kalau kita jabarkan, maka nanti untuk absolute value-nya nilainya adalah 4, 2, 3, dan 5.
Sementara untuk yang position value-nya sama kayak tadi ya. Kalau yang 4 itu nanti dia 10 pangkat 3, ini adalah 10 pangkat 2, ini adalah 10 pangkat 1, dan yang ini adalah 10 pangkat 0. Nah, jadi yang 4, 2, 3, 5 itu adalah absolute, yang di sini adalah position value. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah bilangan biner ya. Bilangan biner itu apa? Bilangan biner itu merupakan sebuah sistem bilangan yang berbasis 2. Kalau tadi desimal itu berbasis 10, kalau yang biner itu berbasis 2 ya, yaitu hanya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Sistem bilangan biner ini ditemukan oleh ini ya, Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Jadi sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua bilangan berbasis digital. Nah, nanti karena kalian nanti akan belajar dan akan sering ditemani oleh perangkat komputer ya, maka nanti kalau kalian belajar komputer otomatis kalian harus paham betul tentang bilangan yang berbasis 2 ini atau bilangan biner, karena sebagian besar bilangan ataupun bahasa mungkin bilangan yang dimengerti oleh komputer itu adalah bilangan biner, yaitu 1 dan 0. Karena nanti dia akan menentukan apakah dia bernilai benar atau salah, true atau false ya. Nah, dalam penulisan biasanya itu dituliskan seperti ini ya. Contohnya penulisan bilangan biner itu adalah ini. Dia hanya tersusun atas dua jenis angka ya, 0 dan 1. Nanti juga ini ada bilangan 2 ataupun ada angka 2, ini jangan bingung karena ini sebagai tanda bahwa itu adalah bilangan biner ya, berbasis 2. Dan juga nanti mungkin penulisan bilangan biner itu seperti ini, 101, kemudian di sini ada 2 untuk menandakan dia adalah bilangan biner, ataupun kayak gini ya, atau 1101 kayak gini. Ini adalah contoh dari penulisan bilangan biner. Oke, berikutnya ada yang namanya bilangan oktal. Tadi desimal itu berbasis 10, biner berbasis 2. Nah, kalau oktal beda lagi, dia adalah berbasis 8 dan memiliki 8 simbol atau 8 angka ya, yang berbeda tentunya, yaitu mulai dari angka 0, angka 1 sampai dengan angka 7. Ini kalau kita jumlahkan, jumlah digitnya adalah ada 8 digit, maka dari itu kita sebut sebagai bilangan oktal. Beda ya di sini ya. Jadi desimal itu mulai dari angka 0 sampai 9, tapi kalau oktal itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 7. Nah, untuk penulisannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah contoh dari penulisan bilangan oktal. Seperti yang tadi di bilangan biner ya, itu harus ada penanda seperti ini bahwa itu menandakan bahwa bilangan itu adalah bilangan oktal, ditandai dengan angka 8 di sini. Ya. Contoh yang lain misalkan 1, 2, 6. Di sini angka 8 menandakan bilangan oktal. 2, 7, 3. Itu juga contoh bilangan oktal. Tapi kalau seperti ini 9, 6, 5, apakah itu bisa disebut sebagai bilangan oktal? Jawabannya adalah tidak ya, karena terdapat unsur angka 9 ya. Ini yang menandakan bahwa dia tidak bisa disebut sebagai bilangan oktal, karena bilangan oktal itu hanya maksimal bernilai 7 ya. Digitnya itu nanti maksimalnya adalah 7 nilai angkanya. Jadi kalau ada 8, ada 9 itu berarti bukan termasuk bilangan oktal. Berikutnya bilangan heksadesimal. Nah, ini yang lebih banyak lagi karena dia mempunyai basis sebanyak 16. Nah, memiliki 16 simbol atau 16 angka dan kombinasi huruf ya. Jadi nanti untuk anggota dari bilangan heksadesimal itu mulai dari angka 0 sampai dengan 9 dan ditambah dari huruf A sampai dengan huruf F. Dimana ini kalau kita jumlahkan, jumlah digitnya ini akan berjumlah 16. Nah, karena itulah dia dinamakan bilangan heksadesimal atau berbasis 16. Nah, dalam penulisannya
itu biasanya ditulis seperti ini ya. Jadi dia adalah kombinasi dari huruf dan angka, dan tentunya kita berikan tanda seperti ini untuk dia menandakan bahwa bilangan itu termasuk bilangan heksadesimal. Contoh yang lain misalkan 2B ya 16, ataupun ada juga misalkan 99, ini juga bisa. Kalau dia tuliskan 16 gini ya, dia termasuk bilangan heksadesimal. Dan kemudian ada misalkan 3EBA gitu misalkan ya, itu juga sama, dia termasuk dengan bilangan heksadesimal. Nah, kurang lebih seperti itu untuk jenis-jenis sistem bilangan yang harus kalian pahami di mata pelajaran sistem komputer ini. Mulai dari yang awal tadi ya, saya review sedikit. Oke, mulai yang pertama tadi itu ada namanya desimal ya, desimal. Kemudian yang kedua itu ada biner. Kemudian yang ketiga itu ada oktal. Dan yang keempat itu ada yang namanya heksa. Heksa ya tulisnya ya. Desimal itu berbasis 10 ya, terdiri dari angka 0 sampai 9. Kemudian biner itu berbasis 2, terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian oktal itu berbasis 8, terdiri dari angka 0 sampai dengan 7. Dan heksa itu terdiri dari 16 digit dan angka penyusunnya kombinasi dengan huruf ya, 0 sampai dengan 9 dan A sampai dengan F. Nah, ini yang harus kalian ingat dari beberapa jenis bilangan yang akan kalian pelajari di sistem komputer ya. Oke, kita kembali ke slide lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang konversi bilangan. Jadi setelah tadi kita pelajari bersama tentang jenis-jenis sistem bilangan, nah selanjutnya adalah kita harus tahu bagaimana cara konversi bilangan dari masing-masing jenis tadi ya. Nah, untuk pertemuan ini saya akan membahas tentang bagaimana konversi bilangan dari biner dulu, biner ke desimal, biner ke oktal, dan biner ke heksadesimal. Karena kalau saya langsung berikan semuanya itu akan lama, jadi saya akan pecah satu persatu dulu untuk nanti dikonversikan ke jenis bilangan yang lainnya. Oke, kita mulai dari konversi bilangan biner dulu ya. Nanti dari biner ke desimal, kemudian setelah ini biner ke oktal, dan biner ke heksadesimal. Nah, biner ke desimal. Nah, cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal itu adalah dengan ini ya, caranya kuncinya di sini, mengalihkan 2 pangkat n, di mana n-nya itu merupakan posisi bilangan yang dimulai dari angka 0 ya, dimulai dari angka 0 ini yang harus diperhatikan, dan dihitung dari belakang atau posisi paling kanan ya, dihitung dari belakang atau posisi paling kanan. Kalau ada contoh seperti ini, berarti yang paling belakang atau yang paling kanan yang mana? Ini enggak ketutupannya. Nah, jadi yang paling kanan atau paling belakang itu adalah angka yang ini ya. Sebentar, ini. Jadi nanti perhitungannya akan dimulai dari yang paling kanan di sini. Oke, biar lebih jelas akan saya berikan contoh. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ada bilangan biner 1 1 0 0 0 1. Jangan lupa dituliskan di sini adalah penanda bahwa dia adalah bilangan biner. Nah, untuk mengkonversi dari bilangan ini ke bilangan desimal itu adalah caranya seperti ini. Jadi kita jabarkan dulu ya. 1 1 0 0 0 1. Ingat tadi kita mulai dari yang sebelah kanan atau dari yang paling belakang, berarti yang ini. Jadi ini nanti akan kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Kita mulai dari 2 pangkat 0 ya. Kemudian yang ini nanti akan kita kalikan 2 pangkat 1. Yang ini kita kalikan 2 pangkat 2. Yang ini kita kalikan 2 pangkat 3.
ini kita kalikan 2 pangkat 4, dan yang terakhir ini adalah nanti kita kalikan dengan 2 pangkat 5. Nah, biar lebih mudahnya kalian perhatikan bilangan binernya ini ya. Jadi kan ini ada bilangan 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kalau ada bilangan biner di mana di tengah-tengahnya atau dari beberapa kumpulan biner itu ada angka nolnya, maka udah itu nggak usah dihitung, nggak usah diperhatikan ya. Jadi ini kita bisa coret, ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret. Jadi kita beralih ke sini ya. Jadi kita hitungnya adalah yang 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0. Jadi yang dihitung adalah yang ini, dan yang ini. Setelah itu baru kita jumlahkan. 2 pangkat 5 itu 32, 2 pangkat 4 itu adalah 16, dan 2 pangkat 0 itu berapa? 0 atau 1? Yang benar adalah 1 ya. Jadi berapapun angka kalau dipangkatkan 0 itu nanti hasilnya adalah 1. Jadi ini hasilnya kalau kita jumlahkan adalah 49. Nah, ini adalah hasil akhir dari konversi bilangan biner 110001, kita ubah ke desimal, dia hasilnya adalah 49. Mungkin ada contoh yang lain biar lebih jelas ya. Misalkan ada bilangan biner 110, kita ubah ke bilangan desimal. Sama kayak tadi contoh cara penyelesaiannya ya, biar gampang kita jabarkan dulu, kita pisahkan dulu seperti ini. Kemudian ingat kita mulai dari angka 0 ya, karena dia berada di paling kanan atau paling belakang. Itu nanti kita kalikan dengan 2 pangkat 0. Di sini nanti kita kalikan dengan 2 pangkat 1. Di sini nanti kita kalikan 2 pangkat 2. Ingat, yang di sininya ada angka 0 itu dicoret aja, nggak usah dihitung ya. Maka nanti kita akan menghitungnya adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. Maka hasilnya berapa? 4 ditambah 2 ya. Maka nanti hasil akhirnya adalah 6. Jadi konversi dari bilangan biner ini dikonversi ke desimal itu hasilnya adalah 6. Itu. Saya contohkan satu lagi ya biar lebih jelas. Misalkan ada bilangan biner berapa? 10, 0, 11, 01. Ya, ini kita konversi ke desimal. Nah, seperti ini. Caranya sama. Ini kali 2 pangkat 0, ini kali 2 pangkat 1, ini kali 2 pangkat 2, ini kali 2 pangkat 3, ini kali 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 5, ini 2 pangkat 6. Ini dicoret aja, coret, kemudian yang ini dicoret. Maka nanti hasilnya adalah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0 ya. Bener ya. Kemudian 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 tambah 8 tambah 4 ya, tambah 1. Berarti berapa nih? 72, 76, 77 ya. 77. 64 tambah 8, 72. 76 tambah 1, 77 ya. Hasilnya adalah 77. Jadi konversi dari bilangan biner ini ke desimal itu menghasilkan angka 77. Kurang lebih seperti itu untuk cara konversi dari bilangan biner ke desimal ya. Berikutnya yaitu bilangan biner ke oktal ya. Jadi konversi dari bilangan biner ke oktal. Cara mengubahnya adalah bilangan biner itu menjadi bilangan oktal dengan mengambil 3 digit bilangan dimulai dari yang paling kanan. Ini agak sedikit berbeda dari tadi ya, yang konversi biner ke desimal. Nah, kalau biner ke oktal itu nanti kita akan bagi bilangan biner itu menjadi 3 kelompok ya, bukan 3 kelompok, menjadi dibagi per 3 digit. Nah, contohnya biar lebih jelas nih. Nah, kalau ada contoh bilangan biner seperti ini ya, jangan agak panjang seperti ini.
kita ingin konversi ke bilangan oktal. Nah, maka caranya yang pertama kali adalah membagi bilangan ini, ya, bilangan biner yang ini ke dalam masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 digit. Ya, jadi kita bagi dari kanan ya, dari kanan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kalau dituliskan akan menjadi seperti ini. 001, 011, 110 dan 11. Setelah itu kita tuliskan ya, ini ke sini. 110-nya kita pindahkan ke sini biar lebih mudah nanti. Ininya di sini, ininya ke sini. Nah, dari setelah kita kelompokkan per 3 digit ya. Nanti setelah itu baru kita konversi ke bilangan desimal dulu ya, atau bilangan yang biasa. Jadi kalau bilangan ini tadi kan caranya adalah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 ya. Kalau kalian bingung saya tuliskan di sini. Ini kan sama aja tadi yang bilangan biner ke desimal. Ini nanti dikalikan 2 pangkat 0, di sini 2 pangkat 1. Nah, ini ditambahkan aja nih. Maka hasilnya adalah 3 ya. Kemudian di sini juga sama, 110 itu sama aja, ini nanti 0-nya dikali 2 pangkat 0, ininya 1 dikali 2 pangkat 1, dan ini 2 pangkat 2. Karena di sini 2 pangkat 0-nya di sini 0 ya, jadi saya dicoret aja ya. Nah, jadi hasilnya adalah 6. Kemudian 011 sama, dia nanti akan menghasilkan 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0, jadi ini adalah 3. Dan yang terakhir 001 itu 2 pangkat 0 ya, karena angka satunya di angka paling belakang atau angka paling kanan. Jadi nilainya adalah 1. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk oktal, maka hasilnya adalah seperti ini, 3631. Diambil dari sini 3631. Jangan lupa ini nanti dikasih tanda 8 untuk menandakan bahwa itu adalah bilangan oktal. Seperti itu ya contohnya. Atau saya berikan contoh yang lain lagi biar lebih jelas. Misalkan ada contoh bilangan biner 10110011, bilangan biner. Kita akan ubah ke oktal. Caranya sama kayak tadi. Ini kita pisahkan per 3 digit. Dari kanan ya, 1, 2, 3. Jadi nanti di sini 1, 2, 3 di sini ya. 1, 2, nah ini enggak apa, terakhir nanti di 10-nya nanti ditambahin 0 di depannya enggak apa-apa. Jadi kita bisa, ini alternatif yang lain ya, alternatif yang lain yaitu dengan menuliskan digit yang paling belakang dulu. Kalau misalkan kalian bingung bisa menggunakan cara ini ya. Jadi kita tuliskan ini dulu, yaitu 011. Kemudian kelompok ini ke sini kita tuliskan di sini yaitu berapa nih, 110. Dan yang kelompok terakhir di sini itu adalah 010 ya. 0 di sini saya tambahin aja karena biar nanti kalian nggak bingung ya, kok di sini ternyata cuma 2 ya. Itu sebenarnya ada 0 di depannya, tapi cuman di sini nggak ditulis ya. Dan itu nanti nggak akan mempengaruhi nilainya. Jadi kita langsung aja konversi per kelompok ini menjadi bilangan desimal ya, bilangan biasanya. Jadi 011 itu nanti hasilnya adalah berapa? 1 tambah 2, berarti di sini adalah 3. Kemudian 110, ini 1, ini 2, ini 4 ya nilainya. Jadi dia hasilnya adalah 6. Kemudian di sini ini adalah nilainya 1, ini adalah nilainya 2, tapi karena dia 0, maka yang dihitung adalah 2. Dan kalau kita konversi ke bilangan desimal, bilangan oktal maaf, maka akan menghasilkan bilangan oktal 263 ya. Jangan lupa dikasih penanda ataupun angka 8 di sini yang menandakan bahwa dia adalah bilangan oktal. Kurang lebih caranya seperti itu ya. Jadi untuk bilangan oktal ataupun bilangan biner ke oktal itu adalah caranya dengan mengelompokkan per 3 digit dulu, baru nanti kita ubah ke
bilangan desimal dan kita kelompokkan kembali dia menjadi bilangan oktal. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu bagaimana caranya mengkonversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Nah, kalau tadi sebelumnya itu bilangan biner ke oktal, yang mana kita kelompokkan per 3 digit. Nah, kalau biner ke heksadesimal itu nanti akan dikelompokkan per 4 digit ya, per 4 digit, dan sama diambil dari bilangan paling kanan ya. Contohnya, nah ini misalkan nih nanti ada bilangan, oh ini bukan bilangan oktal, ini heksanya, heksa, maaf ini heksa, kemudian yang ini biner ya. Nah, nanti dia akan dituliskan ke 4 digit bilangan biner seperti ini. Kalau tadi yang bilangan oktal itu dia dipisahkan per 3 digit, kalau heksa itu dituliskan per 4 digit bilangan biner. Nah, biar lebih jelas, contohnya ada bilangan biner lumayan panjang segini ya, bilangan binernya segini, kemudian pengen diubah menjadi bilangan heksadesimal. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mengkonversi dari bilangan biner ke heksadesimal, maka kita harus kelompokkan per 4 digit ya, per 4 digit seperti ini, per 4 digit bilangan biner. Kemudian langkahnya sama kayak tadi di proses konversi biner ke oktal, yaitu kita konversi bilangan yang 4 digit biner itu ke bilangan desimal dulu, atau bilangan ya bilangan desimal ya, bilangan yang seperti ini, bilangan bulat lah, atau dalam hal ini nanti bisa langsung ke heksadesimalnya. Misalkan nih 0100, kalau masih bingung lagi kita jabarkan 0100, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3 ya. Karena ininya 000, maka yang dihitung adalah yang angka 1, 2 pangkat 2, makanya di sini adalah 2 pangkat 2 dan hasilnya adalah 4. Kemudian di sini angkanya 1 semua, jadi otomatis 2 pangkat 3 ya, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0 kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 15. Nah, 15 dalam hal ini diingat-ingat nih, tadi kan untuk bilangan heksadesimal itu terdiri dari angka 0 sampai 9, kemudian ada juga huruf A sampai dengan F. Nah, karena digit desimal itu sampai dengan 9, maka nanti untuk huruf A itu mewakili angka 10, huruf B itu mewakili angka 11, C itu mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili angka 14, dan F itu mewakili angka 15. Jadi kalau di sini ternyata digitnya kalau setelah dijumlahkan itu ada angka 15, maka jangan sekali-kali kalian tuliskan 15 di sini. Kalian harus konversi 15 ini ke heksadesimal, yaitu tadi 15 itu diwakili oleh huruf F. Maka di sini dituliskan F ya. F16. 16 di sini adalah penanda bahwa dia adalah bilangan heksadesimal. Kemudian di sini ada 0101, itu berarti bahwa ininya nanti kita coret ya nolnya. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 2. Maka hasilnya itu adalah 5 ya. Kemudian 2 pangkat 3 ada 2 pangkat 2. Ini kok C ya, ini salah, ini 1 bukan 1 ya. 2 pangkat 3 itu 8 tambah 4 ya, itu hasilnya adalah 12. Ini salah tulis saya tadi. 12 kalau kita konversi ke hurufnya berarti dia bernilai C, atau hurufnya adalah C ya. Maka dari itu setelah kita hitung seperti ini, maka kita tinggal tulis aja ya. Tulisannya nanti akan menjadi 4F5C 16. Nah, jadi bilangan biner ini yang panjangnya ini, panjang segini, kita konversi ke heksadesimal, itu nanti akan bernilai 4F5C 16 ya, ini adalah 16 nya ini heksadesimal, jadi 4F5C hasilnya. Satu contoh lagi biar lebih jelas ya. Misalkan ada bilangan biner ya,
Ini mana nih kursornya? Bilangan biner 1011101010. Nah, misalkan seperti itu, kita ubah ke heksadesimal. Ingat, tadi caranya adalah dengan kita membagi per 4 digit dari sebelah kanan ya. Ini 1, 2, 3, 4, kita tandai di sini biar lebih mudah. 1, 2, 3, 4 kita tandai, dan nanti 1, 2, 3, 4. Nanti depannya ini kita anggap dia adalah nilainya 0. Ini cara yang kedua juga. Kita ambil dari sebelah kanannya dulu, nggak apa-apa. 0, 1, 1, 0 ya. Kemudian ini kita tuliskan di sini juga 1, 1, 0, 1. Kemudian di sini kita tuliskan yang bagian ini itu adalah 0, 0, 1, 0 ya. Saya tuliskan angka 00 ini walaupun di sini nggak ada, nggak apa-apa, nanti nggak akan mempengaruhi nilai. Kemudian setelah kita bagi per 4 digit seperti ini, kita konversi dulu ke bilangan heksa ya, atau bilangan desimal ya. Ini jadi 0110 itu nilainya nanti akan ada ini 1, ini 2, ini 4, berarti 6 ya. Ini nilainya 6. Ini 1, kemudian ini 2, 4, 8, 8 tambah 4 itu 12, 12 tambah 1, 13, 13 itu nanti akan diwakili oleh apa? A itu 10, B itu 11, C itu 12 ya, berarti D itu 13 ya. Ini berarti nanti nilainya 13, maka kita tuliskan adalah D ya, D ya, D 13 itu. Kemudian yang terakhir 0010 itu berarti bahwa dia adalah 2 pangkat 1, itu adalah 2. Maka hasilnya adalah 2D6. Jangan lupa di sini pangkat bukan pangkat ya, cuman penanda aja bahwa dia adalah bilangan heksadesimal. Kita tuliskan dalam kurung 16, basis 16. Jadi bilangan biner ini kalau kita konversi ke heksadesimal, maka nanti akan menghasilkan angka 2D6 ya. Kurang lebih seperti itu untuk cara konversi dari biner ke heksadesimal. Oke, sudah selesai ya. Jadi saya harapkan kalian semua bisa paham tentang materi yang saya sampaikan ini. Apabila nanti ada hal yang belum jelas terkait dengan konversi ataupun dengan beberapa jenis bilangan yang tadi sudah saya sampaikan, silahkan kalian bisa aktif, bisa ditanyakan di forum diskusi. Dan jangan lupa di portal nanti juga sudah saya sediakan tempat untuk kalian menyelesaikan assignment ya. Jadi nanti akan ada assignment, silahkan kalian perhatikan di situ untuk soal-soalnya seperti apa. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa untuk penyelesaian tugasnya nanti silahkan kalian bisa tulis tangan ya, jangan diketik tapi ditulis tangan di buku kalian. Kenapa? Karena nantinya untuk sebagai catatan kalian apabila sudah kembali ke sekolah ya. Jadi kalau misalkan cuma ditulis aja nanti takutnya malah kehapus dan beresiko tinggi copy paste ya. Jadi saya minta untuk kalian tulis secara manual di buku tulis, kemudian nanti kalian foto pekerjaan kalian itu, dan saya sarankan untuk nanti setelah difoto di format ataupun di convert ke PDF, bentuk PDF, karena nanti akan memudahkan kita, memudahkan saya untuk mengoreksi jawaban dari kalian semua dan bisa langsung nanti saya tampilkan nilai ke portalnya. Kurang lebih seperti itu sebagai catatan untuk tugas hari ini. Nah, untuk materi Siskom ya, yang pembahasan tentang sistem bilangan saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang konversi dari bilangan desimal, kemudian konversi dari bilangan oktal dan heksadesimal. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.